siang ini kita akan menuju ke Masjid Quba. Kemudian nanti kita akan melintas ke Masjid Qiblatain, kemudian Masjid Jum'ah, kemudian nanti kita akan menuju ke kebun kurma, kemudian nanti terakhir kita akan menuju ke Jabal Uhud. Berbicara tentang Masjid Quba, Bapak Ibu, Masjid Quba adalah masjid yang pertama yang dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran juga dijelaskan, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin. Ini adalah masjid pertama yang dibangun atas dasar takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam artian yakni menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang banyak sekarang masjid-masjid yang dibangun itu kadang sebabnya karena ramai orang, karena untuk sumbangan dan sebagainya. Namun ini Masjid Quba adalah masjid yang berbeda. Masjid yang dibangun dengan dasar ketakwaan oleh Allah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan menurut penelitian, sesuai dengan firman Allah yang tadi, fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Di sana, di wilayah Masjid Quba, ternyata orang-orangnya itu sangat-sangat rajin untuk bersuci. Bahkan hampir mereka itu tidak pernah yang namanya batal wudu. Ya, batal wudu. Sebagaimana tadi yang dijelaskan oleh Punyai, bahwasanya pahala kita bagi siapa saja yang sholat 2 rakaat saja di sana sama pahalanya kita mengerjakan haji dan umrah. Maka sekarang ditambah lagi pahalanya ini, Bapak Ibu, Masya Allah. Jadi nanti di sana kita akan salat tahiyatul masjid dan salat sunah wudu. Nah, ini di sebelah kanan kita, Bapak Ibu, silahkan diperhatikan. Ini namanya Masjid Bilal. Apa, Bapak Ibu? Masjid kiri. Sebelah kiri. Sebelah kiri. Oh ya, kalau di saya sebelah kanan. Maaf ya, Bapak Ibu. Di sebelah kiri, Bapak Ibu, itu Sebelah kanan pasar, Pak. di sebelah kiri itu namanya Masjid Bilal, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang azannya itu merdu sekali, Masya Allah. Dan beliau adalah sahabat yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berkunjung ke surga, terompanya itu terdengar. Apa sebabnya? Karena beliau mengamalkan yang namanya salat sunnah wudu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengajarkan salat sunnah wudu, Bapak Ibu. Ya, namun Bilal bin Rabah inilah pencetus yang namanya salat sunnah wudu. Apakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membidahkan? Tidak. Apakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengkafirkan? Tidak. Kamu ini buat agama baru, kamu ini buat ajaran baru. Tidak, Bapak Ibu. Namun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengiyakan, dan itu termasuk hadis. Karena definisi hadis, ma udhifa ila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qaulan wa fi'lan atau taqriran atau sifatan, ialah apa yang disandarkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam
baik perkataan, baik perbuatan, baik pengakuan, baik sifat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan salat sunnah wudhu ini diakui oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu nanti kita bisa salat sunat wudhu, atau nanti kalau sudah dipulang, kalau kita sudah di rumah, kita sudah pulang, kita bisa untuk senantiasa mengamalkan salat sunat wudhu. Ya Bapak Ibu, siap? Insya Allah ya. Itulah sahabat yang namanya Sayyidina Bilal. Bagaimana mungkin Bapak Ibu sudah mendengar kisah beliau mempertahankan agamanya, ya, yang disiksa oleh tuannya ketika itu, antara menjual agama, antara memilih agama tuannya atau agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Dan beliau itu sangat terkenal ya. Tidak ada yang tidak mengenal beliau. Walaupun secara fisik kulitnya beliau itu hitam legam, namun hatinya bercahaya. Masya Allah.